Sebentar, aku coba share screen dulu berarti ya. Gimana ini? Udah kelihatan belum ya? Belum, Sudah. Mbak. Harus aku set dulu nggak sih di sini? Allow participants to Oh, share screen. Oh ya, oke, udah aku set. Bisa share screen? oh, oke, sebentar. Tadi mana ya? Oh, ini. Sudah kelihatan? Ya. Udah. Oh ya. Oke, terima kasih Kanti dan juga teman-teman kelompok riset studi organisasi dan perubahan sosial ya. Terima kasih saya sudah dikasih kesempatan pada hari ini untuk sharing ya. Dan juga terima kasih karena sudah diizinkan bergabung walaupun bukan dari Departemen Manajemen ya. Jadi ini kelompok riset studi organisasi dan perubahan sosial. Kalau bisa nanti juga siapa ketuanya siapa dan bagaimana berdirinya juga tolong bisa di sharing juga gitu ya, karena Belum saya punya sudah akta kelahiran, Mbak. ya, karena sudah ikut beberapa kali tapi nggak tahu ini sebenarnya grup formal, informal atau apa sih gitu ya. Jadi Ketua ikut-ikutan. Kanti, moderator Kanti, semuanya Kanti. Ya Allah, kasihan amat itu yang namanya Kanti. Ketua Kanti, moderator Kanti ya. Ini yang ngasih judul juga Kanti. Yang presentasi nanti juga Kanti. Ya, semua. Ya, of Management Accountants through Sociological Lens. Ya, mungkin karena Kanti ngelihat dari papernya, karena itu memang menggunakan teori dari sosiologi. Dan tadi ada sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit, dan kebetulan saya juga di PowerPoint-nya lebih banyak ke prosesnya sih. Mungkin nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Sedangkan untuk kontennya, seperti yang saya bilang tadi, silakan nanti dibaca sendiri lebih detail di papernya gitu ya, di jurnalnya. Oke, ini journey to publication, ini slide yang pertama. Jadi ini sejarahnya si paper ini merupakan kegiatan penelitian yang dibiayai oleh SIMA. SIMA itu apa ya? Chartered of International Management Accountant, COE, Cost of Excellence, bukan cost center ya, Center of Excellence di Malaysia. Grant-nya di tahun 2015 dan saya baru bisa publish di tahun 2019 dan 2020. Nah, dari hibah ini ada 2 paper yang dihasilkan, masing-masing berbeda metodenya, kualitatif interview dan kuantitatif survei. Keduanya dipublish di Q1 Journals. Yang pertama, yang kualitatif interview itu di The Qualitative Report, kemudian yang kuantitatif survei di Meditari Accountancy Research. Cuma ini sekarang kan banyak matriks untuk pengukuran kualitas jurnal gitu ya. Jadi ada yang bilang kita sebaiknya jangan cuma melihat kikinya, tetapi juga melihat dari SGR-nya. SGR itu apa ya? Simago Journal Rank. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan Simago Journal Rank, maka 2 jurnal ini masih kalah sama publikasinya Miranti sama Kanti ya. Jadi kalau Miranti sama Kanti itu sudah bisa publish di jurnal yang top tier, ini jurnal menurut saya jurnal Q1 biasa ya, karena si The Qualitative Report itu SGR-nya cuma 0,3, sedangkan Meditari itu 0,9, hampir 1. Bisa dibandingkan dengan Journal of Business Ethics sama apa itu Miranti, CPA sama Triple AJ itu jauh sekali ya. Jadi saya respect dan sangat senang banyak teman-teman yang bisa publish di jurnal top tier. Dan kalaupun yang masih newbie, untuk kita yang masih newbie di bidang kualitatif, nggak apa-apa kita merangkak dulu gitu ya dari fokus misalnya Q3, Q2, Q1 yang biasa, kemudian nanti ke top tier gitu ya. Nah, dalam journey ini juga saya sampaikan bahwa ini adalah perjalanan pertama saya untuk metode survei, interview, dan kualitatif method, karena sebelumnya, mungkin saya tampilkan dulu, ya. Ini buku dari hasil disertasi saya, PhD thesis di Victoria University Melbourne. Ini dominan, waktu itu metodenya mix ya, kuantitatif sama kualitatif. Tapi yang kuantitatifnya lebih dominan, jadi merancang semacam financial modeling. Kemudian ada kualitatifnya mereview atau menganalisis konten dari disclosure perusahaan.
Nah, berangkat dari situ kemudian saya tertarik dengan kualitatif. Walaupun di tesis tersebut porsinya tidak banyak ya, hanya sedikit. Ya. Jadi ini first encounter to survey, interview dan qualitative method. Sebelumnya sangat buta sama sekali gitu ya, karena terbiasa dengan kuantitatif, metode regresi segala macam gitu ya. Tetapi saya sempat sempat berpikir apakah kita harus benar-benar berada dalam satu grup gitu ya, maksudnya dalam satu kelompok saja, misalnya kuantitatif saja atau kualitatif saja. Dan saya sempat bertanya-tanya itu, termasuk berdiskusi dengan ahli-ahli yang saya temui di di workshop atau di mana gitu ya. Dan kemudian saya sampai pada satu kesimpulan bahwa kita tidak perlu mendikotomikan diri kita ke dalam satu kelompok saja gitu ya. Jadi saya tidak ngefans banget ke kualitatif, juga tidak ngefans banget ke kuantitatif ya, semuanya disesuaikan dengan research questions-nya gitu ya. Jadi semua masing-masing memiliki tujuannya dan research questions-nya. Cuma saat ini saya sedang belajar kualitatif saja, sehingga dengan harapan bisa komplement ya, supaya bisa lebih melengkapi analisis-analisis kuantitatif. Oke, nah ini tadi yang 2 paper yang dihasilkan dari hibah ini. Yang pertama borderless with unequal opportunity, itu di The Qualitative Report. Ini yang menggunakan metodenya interview dan dianalisis secara kualitatif. Sedangkan yang kedua menggunakan survei secara kuantitatif dan dimuat di Meditary Accountancy Research. Ya, jadi ini the influence of ASEAN Economic Community on the Future of the Management Accounting Profession. Jadi kita lihat dari 2 style judulnya aja udah beda ya. Ini sebenarnya untuk Meditary Accountancy Research itu saya bikin judulnya juga agak-agak sosiologi gitu, tapi sama editornya disuruh ganti gitu ya. Jadi mereka tidak terlalu suka kalau misalnya studi yang kuantitatif mengadopsi judul yang kelihatannya agak sosial. Nah, ini 2 paper yang dihasilkan. Kemudian ini tadi buku dari disertasi. Ya. Ini Journey with Kualitatif. Jadi ini perjalanan bagaimana menghasilkan paper ini gitu ya. Mungkin yang saya bilang tadi ke Riri, untuk Riri, Kanti, sama Miranti yang belajar secara formal kualitatif di S3, saya sangat menurut saya itu sangat beruntung gitu ya. Kalau saya ya benar-benar merangkak dari bawah dan menebak-nebak, karena belajarnya cuma dari ya workshop atau baca-baca doang gitu ya. Jadi semuanya masih meraba-raba gitu ya. Nah, pertama first draft dari paper ini, karena saya tidak tahu bagaimana kualitatif interview atau kualitatif data itu harus dianalisis, maka saya ngambilnya dari Human Capital Theory. Human Capital Theory ini teori dari bidang ekonomi gitu ya. Kemudian dipresentasikan di APIRA Conference Melbourne tahun 2016. APIRA ini kebetulan dominan paper-paper yang kualitatif dan dengan stream interpretif dan kritikal gitu ya. Nah, untuk paper-paper empirical yang positivism, mereka juga tampung tapi sedikit gitu ya. Jadi di APIRA Conference inilah saya kemudian mendapatkan masukan yang membuat saya terbengong-bengong gitu ya. Jadi ada masukan dari peserta gitu ya. Mereka bilang teorinya nggak sesuai, mestinya jangan itu gitu ya. Terus teori saya itu harus memframe hasil penelitian. Mereka bilang seperti itu, karena menurut mereka teorinya bilang apa, terus hasilnya juga saya jelaskan secara deskriptif saja dan terpisah dari teori. Gitu ya. Kemudian mereka juga bilang harus lebih interpretif. Ini juga saya tidak tahu maksudnya tadi apa gitu ya waktu pertama mendengar ini. Kemudian ini juga kritikan yang menurut mereka masih terasa nuansa kuantitatifnya, karena misalnya ada satu kalimat di paper itu yang di earlier draft, di versi paper yang di versi awal, yang saya sebutkan misalnya ada sekian expert yang bilang bahwa sebaiknya akuntan manajemen di Indonesia itu sekian harusnya berpendapat seperti ini misalnya ya, atau harusnya memiliki skill seperti ini. Nah, itu menurut mereka bukan seperti itu gayanya kualitatif. Jadi di kualitatif menurut mereka tidak penting kita menyajikan berapa orang yang bilang A, berapa orang yang bilang B. Nah, itu yang saya masih agak mix gitu ya, karena berangkatnya dari
tradisi kuantitatif. Membimbing mahasiswa juga kebanyakan yang kuantitatif. Ya. Nah, kemudian masukan dari conference itu merupakan first encounter saya dengan kualitatif study, terutama yang stream, interpretif, dan critical. Ini buat yang sudah belajar kualitatif, saya rasa tidak asing gitu ya. Kalau yang critical ini lebih lebih ada nuansa apanya ya? Mungkin perjuangan untuk menghilangkan inequality misalnya ya, atau untuk mencoba kritis untuk memperjuangkan atau ada ideologi yang diusung gitu ya. Nah ini kalau interpretif ini lebih berdasarkan interpretasi dari peneliti, tapi yang kritikal ini ada agendanya ya, ada ideologi yang lebih kental. Dan kemudian dari situ saya mulai mengerti kenapa FEB sama VIA itu nggak bisa bersatu gitu ya. Karena kita di Fakultas Ekonomi itu analisisnya menggunakan economic base, jadi kita kental dengan teori-teori ekonomi gitu ya. Sementara orang-orang di VIA mereka kebanyakan menggunakan social base teori. Sementara kalau di luar Departemen Akuntansi yang menggunakan economic base sama social base, tergantung research questions-nya, tergantung research type-nya. Gitu. Jadi tidak harus tidak harus dipertentangkan menggunakan teori yang mana. Nah, kemudian untuk paper tersebut juga pernah dikirim ke jurnal top tier, Triple AJ sama CPA Journal, dan mendapatkan feedback berlembar-lembar gitu ya, karena saking masih pemulanya gitu ya. Jadi sempat mereka di first round itu sudah ditolak, tapi kemudian mendapatkan review berlembar-lembar. Jadi saya karena ini proyek pertama di kualitatif, waktu itu saya berpikir kalaupun tidak di desk reject itu juga udah bagus gitu ya, karena ini merupakan paper pertama di kualitatif dan benar mereka tembus sampai dengan review pertama, walaupun ditolak, tapi kemudian mendapatkan masukan dan dari situ bisa belajar. Ya, kemudian berdasarkan dari reviewer dan juga dari conference tadi ya. Nah, saya mulai mencari maksudnya apa sih teorinya kok dibilang nggak sesuai gitu ya. Menurut mereka, saya kan mengeksplor pengalaman dari para manajemen accountant, mereka siap apa enggak menghadapi ASC gitu ya. Tidak serta-merta bisa digunakan teori ekonomi. Menurut mereka coba dicari teori-teori yang lebih mengedepankan perasaan atau pemikiran dari si subjek, dari objek penelitian. Nah, kemudian ini makan waktu ada sekitar setahun sendiri gitu ya. Saya sempat mengikuti ada workshop kualitatif di Malaysia, itu diadakan Profesor Wai Fong Chua dari University of Sydney. Beliau adalah ahli dalam kualitatif accounting. Dan di situ juga beliau memberikan masukan-masukan. Karena saya masih bingung teorinya harusnya seperti apa sih kalau dari sosial teori. Gitu ya. Nah, kemudian dalam menemukan teori ini, saya coba baca lagi hasil wawancara, dan yang mengemuka adalah adanya different level of readiness to face ASEAN Economic Community. Ya. Jadi dari hasil wawancara, itu para expert yang diwawancarai mengemukakan bahwa memang ada perbedaan kesiapan para manajemen accountant untuk hidup di untuk memasuki era ASC. ASC ini sebenarnya sudah lama, jadi tahun 2015 sudah mulai, dan papernya baru bisa terbit di 2019 dan 2020. Nah, berdasarkan findings utama ini, kemudian saya pikir mungkin ini mencerminkan the problem of inequality in education. Dan saya rasa ini problem sosial yang sampai hari ini juga tetap ada. Gitu ya. Misalnya, beberapa hari yang lalu saya baca di Jakarta Post, di sini ada opini ya, class struggle and children's long distance learning. Jadi ini juga mencerminkan bagaimana kesiapan dari masing-masing anak sekolah untuk mengikuti PJJ itu juga merupakan pertarungan kelas gitu ya. Jadi antara kelas yang mampu sama kelas yang berbeda, maka prosesnya akan berbeda dan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Jadi ini juga mencerminkan adanya inequality in education yang terjadi di masyarakat. Oke, kemudian saya mulai mencari-cari teori on inequality ya.
Jadi ketimpangan dalam pendidikan itu bisa dijelaskan oleh teori apa, gitu ya. Kemudian saya lihat ternyata ada Marxist class kategoris, jadi teori Marxisme ya. Jadi ada pertarungan kelas antara apa itu ya, borjuis sama proletar kalau nggak salah. Kemudian juga ada teori-teori yang lebih lunak, yang softer teoris. Karena menurut saya nggak mungkin masuk ke Marxist class nanti dituding apa Marxisme gitu ya. Jadi di sini diambil atau dipilih teori-teori yang lebih softer. Kemudian juga ini mungkin Kanti masih ingat waktu itu saya juga minta saran gitu ya. Sebaiknya teori apa yang digunakan. Ini juga ada post-colonial theory on globalization. Jadi teori ini kira-kira secara gampangnya apa ya, membicarakan tentang inferiority dari bangsa-bangsa yang terjajah gitu ya. Sehingga ini juga mempengaruhi pendapat dan pendapat mereka atau persepsi mereka tentang kualitas termasuk kualitas pendidikan. Nah, ini tidak jadi saya gunakan karena dari hasil wawancara itu tidak ditemukan nuansa-nuansa postkolonial seperti itu gitu ya. Mungkin karena ASEAN ini kan kita senasib sepenanggungan di Southeast Asia gitu ya, bukan dari negara maju banget ke Indonesia, tapi ini se-ASEAN. Jadi nuansa penjajahannya tidak terasa di situ. Gitu ya. Nah kemudian ini perbandingan dengan kuantitatif. Gitu ya. Tidak seperti kuantitatif yang berjarak, maksudnya kita mencoba objektif dengan data, maka kualitatif memungkinkan interpretasi peneliti sesuai dengan teori yang dipilih. Nah ini kemudian juga saya diwanti-wanti oleh ahli kualitatif di akuntansi, waktu itu saya ikut workshopnya ya. Jadi beliau berpesan seperti ini ya, ada potensi perang pemikiran karena ada satu stream, misalnya stream postmodernisme. Saya juga kurang belum terlalu paham ini streamnya seperti apa ya. Jadi di stream ini kita bebas menginterpretasikan apa saja dan tidak ada yang bisa dikatakan benar. Ya, kalau misalnya kritikal, tadi kita punya acuannya ya, bahwa apakah itu kita membongkar suatu paradigma atau suatu fenomena untuk melihat apakah ada ketimpangan di situ. Nah, itu masih ada menurut saya masih ada tujuan ideologis atau tujuan idealnya. Tapi kalau yang postmodernisme ini semuanya bisa dianggap benar, sehingga kalau misalnya kita menganut paham ini, beliau bilang hati-hati nanti bisa kehilangan arah, dia bilang begitu ya. Nah ini saya juga nggak tahu nanti seperti apa stream postmodernisme, belum banyak baca juga bagaimana postmodernisme di akuntansi, tapi beberapa tahun yang lalu kita pernah dihebohkan dengan skripsi dari Ubaya, kalau nggak salah ya, Universitas Surabaya, yang judulnya tentang akuntansi untuk dukun apa ya, kalau nggak salah ya. Jadi si mahasiswa ini, tuyul kayaknya Mbak. Ya, tuyul itu ya. Ya. Itu skripsi? Skripsi, ya. Oh. Jadi si mahasiswa ini meneliti bagaimana penentuan biaya, penentuan harga untuk dukun yang yang ngasih tuyul itu ya. Jadi dia mengikuti bagaimana si dukun itu memberikan harga servisnya gitu ya, harga pelayanannya. Nah itu saya rasa karena kalau di stream kita menganut stream postmodernisme ya hal seperti itu sah-sah saja gitu ya. Sementara waktu itu heboh karena banyak dosen yang bilang masa anak S1 diarahkan penelitian seperti itu gitu ya. Nah, jadi itu ada beberapa, menurut saya kita juga harus hati-hati dalam mengadopsi atau menerapkan teori-teori karena ini berdasarkan filsuf-filsuf barat gitu ya. Jadi mungkin tidak sesuai dengan culture kita atau tidak sesuai dengan keyakinan kita. Kemudian saya bilang kayaknya saya nggak bakal segitu banget deh. Maksudnya saya akan pakai teorinya ya yang sesuai aja, nggak sampai harus perang pemikiran seperti itu. Tapi kemudian beliau bilang kalau kamu tahu filsuf-filsuf Barat itu juga ada banyak yang nggak benar. Jadi dia bilang Foucault yang karena saya pakai juga teori Foucault yang tentang pemberdayaan. Itu dia bilang Foucault itu sampai bunuh diri, nggak tahu ini ceritanya benar apa enggak ya, karena adanya perang pemikiran seperti itu ya. Jadi kalau di postmodernisme ini tidak ada hal yang dianggap salah atau benar ya, semuanya benar, sehingga
Misalnya kalau ada penelitian tentang LGBT atau segala macam, ya kita tidak bisa, atau tuyul seperti tadi ya, kita tidak bisa menyalahkan. Nah, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat melakukan penelitian interpretif atau critical qualitative method. Karena ini bukan, itu bukan sekedar metode, tapi paradigma ya. Paradigma atau cara berpikir. Sehingga mau tidak mau nanti akan mempengaruhi cara kita berpikir, bukan hanya di penelitian, tapi juga di keseharian. Jadi saya pernah juga ikut semacam, jadi kalau sekarang kan banyak seminar, webinar gitu ya. Jadi waktu itu saya pernah ikut nggak sengaja, jadi judulnya tentang Islamic worldview. Jadi saya iseng-iseng ikut gitu ya. Dan ternyata di situ dijelaskan bagaimana filsafat Islam apa gitu ya, cara berpikir Islam yang sebaiknya diterapkan. Jadi saya pikir mungkin di sini juga kalau kita pakai filsuf Barat, mestinya kalau kita menganalisis kondisi kita harusnya bisa pakai filsuf Islam. Mungkin seperti itu ya. Jadi ada nilai-nilai, jadi menurut saya ada peluang nilai-nilai yang bisa dimasukkan dalam interpretif maupun kritikal. Nah, ini yang tidak ditemukan untuk kuantitatif yang berjarak. Jadi kalau di kuantitatif kita biasa dengan analisis atau teori-teori ekonomi yang kita sendiri berjarak dengan datanya gitu ya. Jadi kita berusaha objektif. Nah, itu tadi yang journey to publication sama journey to equality. Yang ini untuk papernya sendiri saya tidak akan bahas banyak tentang kontennya, tapi lebih ke teorinya gitu ya. Jadi isinya kurang lebih seperti ini. Ini ada literatur review, kemudian juga ada theoretical perspective. Nah, ini tadi di theoretical perspective ini tadinya human capital theory, tapi kemudian saya ganti dengan accountancy, profession, expectation, social class, and skills. Jadi di sini yang banyak bicara tentang pertarungan kelas di manajemen accountant. Ya, ini nanti bisa dibaca sendiri tentang AEC, saya rasa sudah familiar semua ya, ASEAN Economic Community. Nah, kemudian ini theoretical perspektifnya beberapa alternatif. Yang pertama tadi yang saya sebutkan ada Marxist teori ya. Jadi di Marxist itu dia membedakan antara kaum bourgeois, kapitalis, dan proletariat atau working class. Kemudian ada teori-teori yang lebih softer ya. Yang pertama misalnya Weberian understanding, the groups exercise power in society through several mechanism. Jadi di sini ada dia bicara tentang pertarungan kelas juga, tetapi di sini ada class power, kemudian social power gitu ya. Kemudian structures of social status. Walaupun ini juga di hasil wawancara itu tidak terlalu mengemuka sekali tentang bagaimana kita mencapai structures of social status melalui migrasi ke negara ASEAN yang lain, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada teori dari Bourdieu, ini kayaknya dipakai sama Miranti ya. Di Bourdieu ini juga dia membahas tentang bisa digunakan untuk menganalisis pertarungan kelas, tapi ada beberapa komponen termasuk habitus, terus apalagi gitu ya, kalau nggak salah ada 4 komponen, dan sayangnya itu tidak mengemuka dalam hasil wawancara saya, jadi saya nggak bisa menggunakan Bourdieu. Kemudian penelitian-penelitian yang sudah ada di akuntansi itu juga sudah ada beberapa, nggak banyak ya, sudah ada beberapa yang menggunakan teori pertarungan kelas. Misalnya ini Cooper dan Robson di tahun 2006, there has been stratification in the profession. Jadi memang ada pendidikan status berstrata gitu ya. Walaupun kita misalnya sudah menghapus perbudakan misalnya ya, tetapi tetap ada firms hierarchy misalnya between senior and junior staff, sehingga sekarang mengemuka misalnya ada perbudakan modern misalnya ya, modern slavery ya. Jadi ini itu bisa ditarik dari akar perbedaan kelas between those who work within and outside the metropolitan city and those who work in the public or private sectors. Jadi tetap ada perbedaan kelas. Kalau menurut saya ini ya seharusnya sunatullah memang ya ada perbedaan seperti itu. Tapi yang menjadi masalah adalah
apakah terjadi eksploitasi antara kelas yang tinggi terhadap kelas yang bawah. Itu yang menjadi masalahnya ya. Kalau misalnya semua dibuat sama kan kita juga nggak bisa ya, karena memang sudah seharusnya kehidupan seperti itu. Ya, kemudian dari Profesor Chua dan Pulaus di tahun 98, itu mereka juga menggunakan teori dari Weber gitu ya, untuk mengidentifikasi atau meneliti in-depth understanding of cross-border professionalization. Jadi ini tentang bagaimana profesionalisasi akuntan itu terjadi dan memang terjadi cross-border. Jadi ini agak mirip dengan penelitian yang saya lakukan karena kita bicara di ASEAN Economic Community itu idealnya memang terjadi migrasi gitu ya untuk para tenaga ahli termasuk dalam bidang akuntansi. Walaupun dalam kenyataannya masih banyak regulasi yang menghalangi migrasi tersebut. Nah, kemudian ada lagi Richardson di tahun 87, adanya interprofessional rivalry in Canadian context. Jadi ada beberapa grup akuntan, ini pertama yang Skotlandia ya, consider themselves as more competent, of higher social standing, and more trustworthy than accountants from other ethnic backgrounds. Jadi pertarungan kelas ini terjadi untuk perbedaan ras, suku, etnik gitu ya, dan mungkin juga perbedaan agama, perbedaan politik, perbedaan apa gitu ya, dan itu yang disorot adalah apakah perbedaan kelas atau perbedaan grup tersebut memungkinkan terjadinya ada eksploitasi atau ketimpangan. Nah, kalau di pendidikan ini sudah banyak terjadi. Kita lihat tadi dari sisi PJJ saja ya, PJJ di anak sekolah. Kemudian dalam hal globalisasi, ketimpangan tersebut akan makin terlihat. Ya, kemudian ini results-nya bisa dilihat ada dari experts mengemukakan adanya different views on readiness. Jadi menurut mereka, para akuntan yang siap itu hanya yang berasal dari reputable universities dan umumnya bekerja di multinasional. Maka bagi mereka akan lebih banyak keuntungannya dari ASC dibandingkan akuntan yang berada di grup yang lain. Karena itu akan menciptakan semacam natural barriers. Nah, ini yang saya interpretasikan sebagai class distinction as indicated by Weber's definition of a class status group, sehingga menghalangi social mobility yang sebetulnya menjadi cita-cita mulia dari ASEAN Economic Community. Dan kemudian juga perpindahan antar tenaga ahli di ASEAN itu juga tidak mulus karena kita bisa melihat bahwa masing-masing negara masih melindungi kepentingannya masing-masing gitu ya. Jadi saya rasa tidak mungkin juga Indonesia kemudian akan membuka keran tenaga kerja sebebas-bebasnya untuk melindungi pasar akuntan dalam negeri. Jadi selain ada pertarungan kelas juga ada saya rasa agenda politik ya, agenda politik dan ekonomi masing-masing negara. Ya, itu aja saya rasa sudah pas belum waktunya, apa kelebihan? Terima kasih banyak Mbak Desi. Agak kelebihan 4 menit, tapi tadi saya lihat Oh, udah ya. selesai. Jadi it's okay. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman, saatnya kita mungkin kasih ya komentar untuk Mbak Desi. Boleh juga setelah itu bertanya. Ini udah ada yang ngantri, ngacung nih, manis banget hari ini pakai jilbab pink. Oke, silakan. Kayak pembicaranya kan jilbab pink juga. Iya benar, biar matching ya. Oke, boleh sambil menunggu ya. Nanti habis Mbak Riri, mudah-mudahan yang lain juga ikut bertanya nih. Silakan Mbak. Kok bertanya apa tadi? Sharing komentar dan komentar. Ya, Desi, aku enjoy banget dengan presentasinya. Nanti kalau menurut aku ya, maksudnya mungkin nanti kita bikin sesi dengan judul yang eye-catching, itu tadi ya, strategi publikasi untuk penelitian kualitatif, gitu. Karena tadi kalau menurut aku banyak banget yang bisa kita ambil pelajaran dari jurnalnya Desi, dan aku juga yakin dari jurnalnya Kanti sama Miranti ya, mungkin nanti bisa sambil cerita. Karena habis ini Miranti harus sharing kayaknya nih. Nah, itu dia. Jadi mungkin apakah itu nanti bentuknya saling melengkapi bertiga dalam bentuk panel, atau bahkan mungkin bentuknya jangan kayak begini, kita bikin kayak webinar gitu loh maksudku. Karena
banget yang masih punya kekhawatiran atau bahkan belum berhasilan gitu ya untuk publikasi penelitian kualitatifnya di jurnal. Yang pertama. Kemudian kalau tadi cerita sih, kalau aku jadi apa ya namanya, kok kayaknya aku jadi enjoy ya ngedengerin jadinya tuh kayak gimana bolak-balik dari teori ke data, balik lagi ke teori, terus terang aku jadi merefleksikan sama pekerjaanku. Jadi gitu ya, karena seringkali kan menemukan angle nih, terus kita mau analisisnya dibawa ke arah mana gitu. Jadi ternyata get back lagi ke teori apa yang bisa dipakai itu juga jadi penting gitu ya Desi ya. Mungkin nanti Desi bisa cerita juga itu untuk menemukan teori-teori yang kemudian dirasakan atau tepat untuk membentuk angle atau framework analisis itu nanti mulainya itu dari masa kan ini kesulitan yang sedang aku hadapi dalam mengelola data workers yang penelitian yang aku lakukan. Kemudian satu lagi, tadi kan bicara tentang perspektif versus method gitu ya. Ini kan pada akhirnya kan kalau kita bicara perspektifnya adalah interpretatif versus positivist gitu ya, maka kan pada akhirnya apakah akan terjadi dikotomi atau tadi pembagian kalau yang positif pasti cenderung pakai kuanti, sementara kalau interpretatif biasanya pasti pakai kuanti. Nah ini untuk kemudian bicara bahwa we have to have standpoint dalam satu perspektif, dengan kemudian kita mau pakai metode sebagai research question gitu ya. Putus-putus nggak sih Mbak? Ya, kurang jelas ya? Iya, Mbak Riri. Kayak bergema juga suaranya. Kenapa ya bergema? Aku pakai handphone sih. Oh, oke. Sekarang gimana? Masih ya? Oh, mendingan banget. Nah, itu sih tadi yang yang terakhir mungkin itu tadi ya, antara kita punya perspektif dalam penelitian ya, interpretivis atau positivis, kemudian kita memilih metode untuk menjawab ini pertanyaan penelitian mau pakai kuantitatif atau kualitatif, itu balancingnya sampai sejauh mana gitu, Desi. Nah ini kalau dari pengalaman Desi sendiri seperti apa gitu. Ya. Begitu, Kanti. Siap, Desi. terima kasih. Silakan, Mbak Desi. Ya. Riri tadi bilang enjoy mendengarkan, tapi saya sendiri ya ini ya pontang-panting gitu ya. Ini enjoy pontang-pantingnya Desi. Oh salah ya. Ya maksud aku cara Desi menjelaskan tuh terstruktur, sistematis, bisa diikuti gitu loh Desi maksudnya. Jadi misalnya untuk teori itu karena buta banget tentang kualitatif, interpretif, kritikal gitu ya. Jadi pontang-pantingnya itu terasa banget karena kalau misalnya kan cuma belajarnya dari informal, dari workshop atau cuma baca-baca doang gitu ya. Dan orang-orang yang di workshop itu juga pandangannya beda-beda gitu ya. Ada yang bilang sebelum masuk ke wawancara atau sebelum turun ke lapangan kita bekali dulu dengan teori, ada juga yang bilang nggak usah gitu ya. Nah itu juga saya udah bingung gitu ya. Terus sempat juga ada yang saya konsultasi, ada yang bilang kamu seharusnya udah tahu dulu dong ininya teorinya apa, sehingga pas nanya ke interviewer itu nggak kemana-mana karena papernya menurut dia itu terlalu kemana-mana gitu ceritanya gitu ya. Tapi kemudian saya melihat ini juga tergantung pendapat masing-masing ahli gitu ya, karena juga ada ahli yang bilang nggak apa-apa kita bekali diri kita dulu dengan beberapa teori, tapi kemudian kita juga harus siap bahwa di lapangan itu ada beberapa skenario, ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan skenario kita gitu ya. Jadi dia bilang ini pengumpulan datanya sudah selesai, coba dibaca lagi, kemudian dicari hal apa yang paling mengemuka dari hasil wawancara itu, kemudian itu yang mau diangkat dan cari teori yang tepat. Gitu ya. Nah waktu itu saya setelah baca-baca lagi, kan pertanyaan penelitian saya adalah seberapa siap sih akuntan Indonesia itu untuk menghadapi AEC gitu ya. Dan jawabannya dari para ahli yang ditanya, dari sampel yang ditanya, itu mereka rata-rata bilang ini memang ada yang bilang siap, ada juga yang bilang nggak siap, tapi mayoritas bilang
yang siap itu pasti yang kualitasnya bagus. Nah, kualitas bagus itu mereka definisikan sebagai yang lulus dari reputable universities atau yang mendapatkan pengalaman kerja di multinasional. Dan itu saya baca pendapat itu yang paling mengemuka gitu ya. Jadi saya putuskan untuk fokus di situ aja. Kemudian setelah dapat fokusnya baru nyari teorinya, dan semua harus dilakukan sendiri karena nggak ada supervisor. Nah, itu yang yang susah gitu ya. Saya sempat menghubungi profesor waktu itu, ketemu di Apira, terus dia juga bertanya-tanya, ini human capital theory emang ada ya nama teori yang seperti itu gitu ya. Nah, jadi tidak semua orang juga familiar dengan teori yang kita maksudkan. Kemudian saya juga sempat ikut semacam pendampingan penulisan gitu ya, waktu itu disediakan untuk alumni AUS8. Jadi ini dari alumni AUS8 itu kita daftar, kemudian masing-masing orang dikasih 2 pendamping. Nah, dari 2 pendamping ini, sayangnya mereka tidak terlalu familiar dengan kualitatif. Jadi akhirnya saya juga tetap harus jalan sendiri nyari teorinya gitu ya. Maksudnya tidak terlalu banyak input, nggak ada yang bilang kamu tuh harus pakai teori ini. Nah, itu nggak ada. Sementara saya pengennya situasinya itu seperti kita mahasiswa terus diarahin sama supervisor. Jadi akhirnya struggle sendiri mencari topik gitu ya. Dan kemudian tadi yang pertanyaan kedua dari Riri yang perspektif, ya ini dari beberapa paper akuntansi ya, dan saya rasa berlaku juga untuk bidang ilmu yang lain, bahwa kualitatif dan kuantitatif itu sebetulnya metode ya. Jadi maksudnya tidak menutup kemungkinan kita melakukan metode kuantitatif, tapi paradigmanya itu interpretif. Karena saya pernah juga baca yang seperti itu. Jadi dia menganalisis disclosure beberapa perusahaan gitu ya, tapi kemudian melihat bahwa ada ketimpangan di situ dalam hal wealth distribution misalnya ya. Jadi ada ketimpangan dalam hal distribusi kekayaan dari scoring laporan tahunan perusahaan-perusahaan secara kuantitatif. Ya. Jadi saya rasa metode kualitatif dan kuantitatif itu adalah metodenya, tapi perspektifnya bisa apa saja. Jadi menurut saya bisa juga mungkin yang kuantitatif tapi perspektifnya interpretif atau kritikal. Tapi kalau misalnya metodenya kualitatif tapi positivism itu ada juga, misalnya descriptive case study misalnya ya. Nah, ini kalau descriptive case study atau descriptive interview misalnya seperti yang draft saya yang awal, saya hanya menjelaskan si A bilang ini, si B bilang ini tanpa mengkaitkannya dengan teori yang lebih interpretif, itu saya rasa bisa masuk ke positivism. Jadi kita tetap menjaga jarak dengan hasil interview yang kita dapatkan. Walaupun yang seperti ini jarang, lebih banyak yang metodenya kuantitatif tapi perspektifnya tidak harus positivism. Kalau yang kualitatif cenderungnya ke interpretif atau kualitatif method cenderungnya ke non-positivism cenderungnya ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga yang seperti itu. Nah, ini kebingungan seperti ini juga saya dapatkan pada waktu melakukan penelitian di S3 itu ya. Jadi menggunakan feminisme, tapi ininya ada 2, kuantitatif sama kualitatif. Nah, waktu itu sempat berdebat juga dengan mendapatkan masukan-masukan dari para ahli untuk disertasi. Ada yang bilang feminisme selamanya sampai kiamat nggak boleh kuantitatif. Ada yang bilang seperti itu. Terus ada juga yang bilang kuantitatif sama kualitatif itu cuma metode. Terserah mau perspektifnya seperti apa, terserah. Jadi saya pikir ternyata orang-orang yang ahli ini juga berbeda pendapat. Jadi kalaupun saya salah nggak apa-apa lah gitu ya. Ininya subjektif-subjektif juga gitu. Jadi untuk sementara ini pengetahuan saya seperti itu kalau menurut saya. Gitu, Ri. Oke. Yeah. Makasih Desi. Tapi request ya buat Desi, Kanti sama Miranti nanti dipanelin dong. Terus kita bicara tentang itu ya, tips and tricks bisa publish di top tier journal buat qualitative research gitu. Aku rasa sih penting banget ya buat banyak researchers termasuk mahasiswa S3 kita ya, karena masih banyak yang takut pakai kualitatif, takut nggak bisa publish. Iya, di PPIA kita juga sih belum bisa kualitatif murni. Takut itu juga, makanya. takut publikasinya. Ya. Makasih banget loh Mbak Desi. Makasih, Kanti, Desi. Thank you, Desi. Undang teman-teman yang lain, mudah-mudahan ada yang mau sharing juga, kasih pendapat atau pengalaman, atau mungkin pertanyaan
sebagai peneliti pemula. Nih ada Mas Adit. Silakan Mas Adit kalau ada pertanyaan ya. Jadi ini menarik banget memang pengalaman Mbak Desi dengan paper ini ya. Saya boleh sharing juga nggak ya? Tadi saya ada beberapa catatan juga Mbak Desi. Sambil nungguin nih teman-teman yang lain. Kalau udah ada yang mau nanya, silakan saya di-cut aja ya. Oke, jadi tadi ada komentar tentang itu ya, apa kebingungan apakah kalau riset kualitatif harus ada teori dulu atau teorinya belakangan gitu ya. Kalau dikaitkan dengan proses publikasi sih menurut saya teori itu seringnya datangnya belakangan ya kalau udah jadi bentuk jurnal artikel gitu ya, bukan sesuatu yang kita udah prediksi dari awal waktu kita mau meneliti gitu. Dan justru disitulah menyenangkannya riset kualitatif karena banyak banget hal-hal yang kita nggak bisa kontrol dari awal gitu ya. Jadi orang sering nulis ya kalau metode kualitatif itu emerging design gitu ya. Desainnya tuh betul-betul berkembang seiring berjalannya waktu kita melakukan penelitian itu, pertanyaannya, kemudian juga pengerucutan sampelnya gitu ya, itu berkembang seiring berjalannya kita menjalankan penelitian, apalagi nanti analisanya dan kesimpulannya dan lain sebagainya. Jadi ada juga satu istilah induction versus deduction ya. Kalau di kuantitatif biasanya deduction, terus kualitatif biasanya diasosiasikan dengan induction ya, lebih kepada temuan-temuan yang spesifik kita berusaha untuk gimana sih? Deduction kan dari data terus ke teori gitu ya. Data ke teori, kalau itu induction dari data terus kita bangun ke atas gitu kan, induction. Kalau deduction kan dari hipotesa ya, hipotesa diuji gitu kan, terus kita berteori dari hipotesa itu gitu. Yang saya temukan juga ada orang yang ngomong abduction, jadi it's neither gitu, tidak induction murni, tidak deduction murni, tapi abduction dalam artian peneliti itu selalu pasti punya prior knowledge gitu kan, apalagi Mbak Desi dosen akuntansi, gimana sih Mbak Desi mau menanggalkan pengetahuan Mbak Desi yang sudah terakumulasi selama ini gitu kan sebagai dosen akuntansi tentang profesi manajemen akuntan tuh nggak mungkin gitu. Saya juga waktu meneliti tentang korupsi, saya pernah bekerja di KPK, nggak mungkin gitu, saya tuh ngeriset otak saya mulai dari nol tuh nggak realistis lah gitu ya. Jadi makanya yang masuk akal buat saya tuh konsep abduction itu tadi, mungkin bisa dicari ya di literatur abduction tuh apa sih maksudnya, tapi biasanya itu di metodologi kualitatif orang bicara itu gitu. Terus saya mungkin mau sharing juga pengalaman sedikit-sedikit baca tentang postmodernisme ya, karena kalau di artikel yang di Journal of Business Ethics itu kan memakai post-strukturalisme ya. Itu sama ya? Itu kayaknya sepupunya postmodernisme. Sepupunya. Jadi intinya sih kalau istilah post ini kan biasanya diartikan sebagai masa sesudah gitu ya, atau bukan masa sesudah juga sih, lebih tepatnya mungkin men-challenge gitu ya, berusaha mempertanyakan atau menggali ulang gitu ya. Jadi konsep modernisme itu sendiri. Jadi kalau di postmodernisme artinya peneliti-peneliti itu mempertanyakan bagaimana sih dunia ini, realitas sosial ini dipotret sebagai proses di mana kita berusaha berjuang menuju yang namanya kondisi modern tadi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya jadinya dibalik oleh para postmodernisme. Siapa yang mendefinisikan modern itu? Gitu. Kenapa konsepsi modern itu seperti yang kita tahu, seperti yang kita amini bersama-sama nih? Indonesia itu nggak modern dibanding Australia gitu misalnya ya. Itu kan sebetulnya world view ya, cara pandang ya, yang nggak hitam putih gitu ya, itu cara pandang yang berangkat dari sebuah ideologi gitu. Jadi sebetulnya semua metode itu punya landasan ideologinya gitu, nggak ada metode yang netral, yang katakanlah tadi ada yang bilang takut jangan itu bikin penelitian tentang apa tadi, santet apa tadi Mbak?
Tuyul apa dukun? Tuyul gitu ya. Maksudnya jadi kesannya yang meneliti tentang tuyul itu punya ideologi yang berbahaya, tetapi yang meneliti tentang koperasi tidak, yang meneliti tentang multinasional tidak, multinational company tidak, yang meneliti tentang parpol tidak. Enggak, semuanya tuh punya ideologi gitu. Jadi nggak ada yang zero ideology tuh nggak ada gitu ya. Even di artikel Mbak Desi sebetulnya ada saya ketemu ada istilah neoliberal ya. Jadi ini udah berbau-bau kritikal nih sebenarnya kalau udah ngomongin neoliberal ideology kan biasanya yang dikritik gitu ya. Apa namanya? Positivism itu saya rasa juga sebetulnya nggak bebas-bebas banget ya, positivism, walaupun mereka mengkampanyekan objektif terhadap data. Iya, betul. Ada lah porsi sedikit dari ininya ada. Karena itu apa? Teori yang di positivism teori teori di positivism itu kan juga berasal dari filsafat ilmu ya. Jadi saya rasa juga dan punya konteks budaya, ekonomi, sosial, historisnya sendiri gitu. Jadi itu balik ke siapa tuh namanya, aku lupa. Kemarin ada klip bagus yang pendek-pendek tentang sosiologi ya, membahas perkembangan metodologi dari mulai itu Karl Popperian yang dia eksperimental dan lain sebagainya itu kan. Jadi kalau dari tulisan Mbak Desi ini kan ada kalimat ya, accounting professions dilihat sebagai establishment of state underwritten occupational monopoly. Jadi ada monopoli gitu ya yang di endorse oleh negara gitu ya di dalam konteks ekonomi neoliberal gitu kan. Nah, ini nih sebetulnya bisa ditarik lagi jadi ke kritis gitu ya. Mbak Desi mau ada potensi ke sana. Cuman ya itu tadi yang saya mau highlight kalau di konteks korupsi misalnya gitu ya. Biasanya yang dominan itu kan penelitian kuantitatif ya, yang misalnya mengaitkan antara indeks persepsi korupsi dengan pertumbuhan atau misalnya dengan tingkat competitiveness atau competitiveness di sebuah perekonomian, atau sekarang bicara tentang tingkat kewirausahaan gitu ya, tingkat inovasi. Ternyata ditemukan bahwa korupsi berkorelasi dengan misalnya tingkat inovasi gitu ya. Nah, itu dari kacamata awam akan bilang ini riset netral, objektif gitu ya. Tapi padahal asumsi-asumsi bahwa misalnya entrepreneurialism itu bagus gitu ya, growth itu bagus, pertumbuhan ekonomi itu bagus, demokrasi itu bagus gitu ya. Itu itu ada ideologi yang melatar belakanginya gitu kan. Itu nggak netral gitu Mbak. Jadi sekarang orang udah bicara kalau di ekonomi ada bicara tentang post growth gitu ya. Jadi kita kenapa sih ekonomi harus selalu berbicara memperbesar output gitu kan. Terus harga naik itu bagus, harga turun itu jelek gitu ya. Jadi orang sekarang udah bicara tentang degrowth. Jadi kebalikan dari growth gitu kan. Mempertanyakan kenapa sih kita ini selalu diajak berpikir yaitu tadi yang naik terus ya. Untuk terus bertambah outputnya, terus ekspansi, dan terutama untuk multinational companies ya, mereka divalidasi untuk memperluas pasarnya, untuk masuk ke negara-negara dunia ketiga, terus kemudian semakin naik bargaining power-nya, dan implikasinya kan sebetulnya untuk ini juga ya, bisa nego ke pemerintah gitu ya, semakin besar bisnis, powernya semakin besar gitu kan, dan itu ada peluang eksploitasi juga di situ gitu kan. Jadi mungkin itu yang perlu kita sama-sama renungkan gitu ya, bahwa nggak ada metode riset yang murni objektif ya. Di ilmu sosial nggak mungkin objektif. Bebas ideologi, yang bebas ideologi itu nggak ada gitu ya. Dan kalau di ilmu alam mungkin ya, kalau di ilmu alam. Jadi kalau di ilmu alam, kalau nggak salah sekarang mereka juga udah ngomongin socio-materiality, Mbak Desi. Jadi gimana penelitian yang
berangkat dari ilmu alam itu juga ada intervensi manusianya kan. Jadi ngomongin riset kanker misalnya gitu ya, riset tentang kanker kan ada si penelitinya nih yang juga punya world view gitu kan, dan juga membentuk cara pandang kita terhadap isu kanker ini gitu kan. Nah, pokoknya itu ribet lah, tapi saya juga belum nyampe ke sana bacaan. Intinya itu. Terus itu kali ya, mengkritik. Oh ya, postmodernisme tadi udah, semua metode punya landasan ideologi, abduction, sama neoliberal ya. Cuman saya cuma mau klarifikasi aja kali ke Mbak Desi, ada tulisan social mobility, maksudnya apa sih Mbak? Itu sebetulnya ini kan pengennya kalau AEC itu berjalan, jadi tenaga ahli baik berupa akuntan, dokter segala macam gitu mestinya bisa mobile baik dari dalam negeri maupun ke luar negeri itu bisa gampang gitu maksudnya. Jadi nggak tahu itu benar nggak terminologinya ya, social mobility. Oh, oke. Maksudnya dia untuk mencapai status yang lebih tinggi dengan berpindah melalui perpindahan border, jadi maksudnya ke negara lain. Oh, naik dalam segi karirnya gitu ya? Iya. Oh, oke. Bisa pindah ke negara ASEAN yang lain gitu maksudnya. Iya. Tapi itu kalau di paper yang satu lagi kayaknya lebih kerasa yang post-colonial angle-nya ya, di mana yang Meditari. yang Meditari itu akhirnya aku pakai teori human capital theory, tapi itu juga kan ini kalau yang survei itu ke manajemen accountant-nya, kalau yang paper kualitatif ini ke para expert, maksudnya ke akademisi atau ke CEO, CFO gitu ya. Nah, kalau yang survei ke manajemen accountant-nya juga kurang terasa sih, post-colonization-nya kurang terasa juga. Yang bagian ini loh Mbak, yang komentar-komentar ya kan kalau multinasional lebih bagus kualitasnya, kayak gitu, lebih lebih superior gitu. Oh, yang paper ini ya? Yang paper kualitatif? Iya, yang paper kualitatif. Oh, aku ini berarti kalau itu bisa dibawa ke post-colonization, waktu itu belum kepikir sih ininya, post-colonial teori bisa dalam bentuk itu. Oh, oke. Ya. Multinasional itu cerminan dari itu ya, karena perusahaan negara lain gitu maksudnya ya? Iya. Jadi aku juga baru beberapa minggu belakangan inilah mulai baca-baca gimana multinasional itu adalah embodiment ya, bentuk fisik dari neokolonialisme gitu, terus terang aja gitu. Karena gimana mereka memposisikan subsidiary ini seringnya sebagai untuk yang labor intensif aja gitu, tapi ide-ide inovasi itu tetap dipegangnya di headquarter gitu kan, di pusatnya si company gitu kan. Jadi tetap tetap ada pengkastaan lah gitu ya, istilahnya subsidiary itu bukan tempatnya inovasi, bukan tempatnya ide-ide baru dan lain sebagainya, tapi yaitu, dan mereka jelas gitu ya, di beberapa perusahaan yang namanya VP-nya walaupun itu di Indonesia tetap bule gitu kan, posisinya tetap di reserve untuk orang asing gitu kan. Nah, itu menarik sih kalau bisa dibaca pakai lensa postkolonial, jadinya kayak gitu. Berarti data yang sama bisa jadi dua paper lagi kayaknya Mbak Desi. Wow, luar biasa. Kayak gampang aja nulisnya. Semangat. Oh, ini ada komentar dari Miranti. Nurdani review tentang degrowth. Aduh, keren banget. Ayo kita undang yuk. Nurdani manajemen. Iya, manajemen Mbak, baru lulus dari Darem. Waktu itu sempat sharing sih di PBS, dan menarik sih perspektifnya tentang degrowth dan Islamic finance gitu. Ini degrowth nanti nyambungnya ke social entrepreneurship, enggak ya? Enggak juga ya? Kayaknya lebih ke kan dibimbingnya sama Prof. Mehmet Asuta itu. Nah, terus udah gitu kayaknya lebih, waktu itu yang saya tangkap ya, kayaknya itu tentang bahwa
apa namanya, ya sekarang itu saatnya orang yang tadi kan tuh udah sebutin sebenarnya jangan terlalu memikirkan growth terus, sebenarnya apa sih yang mau kita capai di dunia ini gitu kan, makanya ada konsep apa sedekah, wakaf dan lain-lain. Tapi kayaknya bagusnya sih Nurdani sendiri aja yang sharing. Oh ya, itu bagus banget loh. Jadi Miranti, aku mau sharing sedikit ya. Jadi kalau di literatur manajemen organisasi sekarang orang lagi bicara tentang decolonizing. Nah, decolonizing itu apa? Jadi kita sekarang dituntut di management scholarship gitu ya, bisa bicara berbagai fenomena terkait organisasi, tapi nggak lagi menggunakan teori-teori yang berasal katakanlah dari dunia barat gitu ya. Jadi ya itu tadi makanya Miranti nyebutin wakaf gitu ya. Aku jadi keinget gitu karena di konteks anti korupsi pun sekarang sebetulnya aku ada paper satu yang lagi revisi, mudah-mudahan lolos revisi yang kedua ini, diminta untuk yaitu menggali indigenous knowledge gitu ya, pengetahuan orang asli katakanlah gitu ya. Kalau korupsi di Indonesia, menurut orang asli Indonesia gimana sih pendapatnya gitu. Nah, orang asli Indonesia siapa gitu kan? Ya bisa Muslim, Kristen, dari berbagai macam suku bangsa juga gitu kan. Nah, bagaimana kemudian korupsi dipahami dan menurut indigenous knowledge ini bagaimana solusinya itu sekarang yang di-challenge gitu. Mereka tuh udah sampai ke sana gitu. Jadi kalau kita masih menggunakan teori-teori katakanlah kalau di anti korupsi teori agency teori gitu ya, konflik antara agency dan prinsipal, terus juga masalah public private gitu kan, public private interest yang selalu bercampur dan ini jadi masalah gitu kan. Nah, dikotomi itu sendiri kan dia tidak datang dari langit gitu ya. Jadi dikotomi antara public dan private itu juga sebetulnya berangkat dari pengalamannya ini Western countries ini gitu. Dan itu yang diimpose di konteks Indonesia sehingga korupsi kita jadi bermasalah karena mereka pakai lensa itu. Nah, sekarang kita gali kalau pakai decolonizing gitu ya, ditanya gitu ya, kalau kita mau decolonize nih pengetahuan ini supaya tidak terjajah terus gitu kan, berarti asumsinya selama ini teori manajemen terjajah gitu ya. Sekarang kita mau decolonize, kita mau hapuskan penjajahan itu, berarti gali pengetahuan dari dalam konteks itu sendiri gitu ya. Ada beberapa contoh tulisan mungkin nanti saya bisa share, salah satunya ditulis oleh teman juga di Universitas Surabaya ya. Dia bicara tentang leadership. Kalau di konteks Indonesia ternyata dia mewawancarai women leaders gitu ya di kampus. Women leaders ini bicara tentang konsep amanah. Amanah kan di teori barat, di teks barat nggak ada gitu ya. Nah ini yang dia unpack gitu loh. Apa sih implikasinya kalau amanah kita jadikan sebagai mainstream teori di leadership gitu kan. Mungkin itu bisa jadi jawaban untuk ya persoalan yang kita hadapi gitu. Udah deh, saya kebanyakan ngomong. Aduh, udah cukup, maaf. Ini biasanya disebut local wisdom. Ubaya tuh banyak tuh yang kayak gitu. Iya. Tapi pakai wisdom dari tokoh-tokoh wayang. Mereka ada yang juga yang begitu di manajemen accounting. Oke, bagus kalau misalnya bisa dibingkai sedemikian rupa sehingga nggak dilihat sebagai sesuatu yang eksotis gitu Mbak Desi, karena ada resiko juga kalau kita mengeksotisasi, terus nanti ada kesannya, oh ini hanya untuk orang-orang ini aja gitu, nggak akan pernah jadi sesuatu yang universal gitu, jadi selalu dianggap eksotis, oh ya ini milik Indonesia saja dan nggak relevan untuk gitu loh, jadi tetap kayak dikecilin gitu. Perannya gimana ya, saya masih susah menjelaskan gitu deh. Jadi harus bisa juga membingkai indigenous knowledge ini ya. Iya, betul. Soalnya memang peneliti-peneliti yang seperti itu memang susah ke jurnal internasional kalau aku lihat ya. Maksudnya di Brawijaya atau Ubaya itu kan banyak sebetulnya ya penelitian kualitatif. Tapi mereka memang bergeraknya di jurnal nasional terakreditasi memang. Mungkin karena susah menembus internasional itu. Karena jurnalnya sudah terkolonize banget gitu. Jadi mereka kayak nggak bisa nyambung gitu ya kalau kita menulis dari perspektif kita gitu kan. Iya. Oke. Silakan teman-teman, kita masih ada waktu. Miranti mau sharing tentang papernya kapan Miranti? Kemarin udah sebenarnya di akuntansi. Kita nggak dicolek.
Iya, lupa. Harusnya disebarin ya. Iya, iya. Itu sebenarnya aku malah pengen mau nyambung pertanyaan tadi tuh Kanti, yang tentang apa namanya, terkait dengan dekolonialisasi lah ya, apa ilmu itu. Nah, kalau misalnya kita tahu tuh konsep-konsep kayak amanah, accountability yang ke Allah dan sebagainya, tapi kalau kita mau framing itu supaya masuk ke conversation ya, jurnal-jurnal yang mainstream. Iya. Nah, itu yang susah. Gimana Kanti? Maksudnya ada nggak contoh-contoh? Oh, ada. Kan ada critical perspective. Masuknya dari critical perspective dulu aja kali ya. Maksudnya ada contoh paper yang mungkin kalau bisa dibahas tuh Oh, menarik. Ada. Nanti aku share ya. Oke. Gitu. Soalnya sebenarnya menarik juga sih, karena maksudnya kalau misalnya ngomongin teori kan ya apa ya, kayak praktis dari Rasulullah, dari apa ya para ulama itu kan sebenarnya udah banyak banget gitu, yang itu udah proven gitu kan. Cuma gimana caranya kita bawa itu lebih ramah terhadap jurnal-jurnal mainstream dan nggak terkesan eksklusif yang seperti Kanti bilang tadi gitu. Makanya kadang aneh juga ngelihatnya, maksudnya membahas, kayak saya kan waktu itu dikritik kok membahas tentang koperasi syariah, terus koperasi syariah khusus wanita, tapi kok pakai teori Foucault gitu. Terus saya bilang kalau pakai teori dari Islamic worldview ntar bisa publish nggak gitu. Jadi kayaknya kan susah juga ya, jarang ininya apa. Kita terhalang sama ininya publikasi akhirnya ya. Iya. Tapi nggak apa-apa Mbak Desi. Menurut saya semangatnya adalah kalau kita riset kualitatif, apapun itu teorinya kan sebetulnya untuk menghadirkan keragaman, kompleksitas gitu ya, kedalaman gitu. Karena kalau di kuantitatif menurut saya kita nggak akan bisa mendapatkan itu gitu ya, nggak akan bisa in-depth katakanlah gitu ya. Bicara pemaknaan sulit banget gitu dengan kuantitatif gitu kan. Jadi selama goalnya tetap itu, dan mungkin kalau bisa juga kita sensitif dengan yaitu tadi isu dominasi, kalau ada eksploitasi gitu kan, nah itulah yang kita bongkar gitu lewat metodologi kualitatif gitu. Kalau Foucault sendiri sebetulnya kan dia postmodernisme ya, intinya dia men-challenge established knowledge gitu ya, establish yang apa yang kita selalu anggap common sense gitu kan, dia mempertanyakan karena di balik common sense itu ada pihak-pihak yang diuntungkan gitu, ada pihak-pihak yang diuntungkan dan makanya dia men-challenge itu gitu. Nah, nggak ada yang perlu ditakutkan sih. Foucault meninggalnya karena apa? Nggak ada hubungannya, bukan berarti kita akan meninggal seperti Foucault gitu kan. Cuma pinjam pemikirannya, cara dia menganalisa dia meninggal karena AIDS, tahu saya ya, karena memang dia homoseksual juga. Tapi itu tidak menafikan kontribusi dia untuk ilmu sosial gitu. Maksudnya seorang homoseksual bukan berarti dia jadi sampah masyarakat gitu kan. Itu dosanya sendiri dengan Tuhan lah gitu. Tapi dia punya, ya itu mungkin perspektif saya juga, dia dosa. Ada orang-orang yang juga nggak nganggap dosa kan, lain lagi ya. Intinya bukan perdebatan di sini lah gitu tempatnya. Cuman intinya untuk kontribusi pengetahuan menurut saya dia sangat bernilai gitu Mbak, untuk mempertanyakan itu tadi, establish knowledge, establish norms gitu kan. Kalau Miranti sendiri sharing sedikit dong, Miranti kemarin penelitiannya teorinya lebih banyak kemana Miranti? Kalau untuk yang paper sebenarnya itu berkembang kayak yang tadi Mbak Desi sama Kanti juga udah bahas ya di awal. Maaf tadi skip sebentar sholat dulu tadi. Jadi mungkin di tengah-tengah kalau dipanggil-panggil tadi nggak nyaut. Iya, jadi kalau pas lagi paper untuk yang triple EJ itu pakai Bourdieu yang field habitus dan teman-teman itu. Nah, terus kalau untuk CPA itu aku sebenarnya pakai ini conceptual framework gitu. Jadi berdasarkan kan intinya topiknya tentang beneficiary accountability di NGO ya. Nah, waktu itu case study-nya di ACT. Jadi mereka memang spirit keislamannya itu kelihatan banget sih sebenarnya gitu. Jadi
dari situ kita mau framing gitu, tapi sebenarnya bukan tentang Islam yang diangkat waktu itu. Kalau yang di CPA itu tentang beneficiary accountability. Jadi kalau di akun literatur pada umumnya itu yang lebih banyak dibahas itu kan tentang donor accountability gitu. Jadi bagaimana organisasi nirlaba itu bisa menampilkan akuntabilitasnya kepada donor kayak gitu kan, dan itu udah banyak banget gitu tentang financial accountability dan sebagainya. Tapi masih padahal belum terlalu banyak literatur yang membahas tentang bagaimana NGO itu bisa juga accountable pada beneficiary-nya. Padahal kan kebanyakan NGO terutama yang mereka dari latar belakangnya adalah untuk humanitarian NGO bukan yang advocacy, itu kan mereka memang didirikan karena ada misi tertentu yang untuk melayani beneficiary dan sebagainya gitu. Tapi karena ada tantangan funding dan grants dan sebagainya, akhirnya mereka lebih banyak fokus kepada pertanggungjawaban atau accountability ke donor kayak gitu. Nah, sementara beneficiary yang enggak. Terus udah gitu muncul pertanyaan apa sih sebenarnya beneficiary accountability itu gitu kan, perspektifnya bisa macam-macam gitu, dan ternyata memang ada layer-layer ya gitu, tergantung sama siapa yang mempersepsikan gitu. Kalau misalnya kayak beneficiary sendiri mereka bilang bahwa akuntabilitas itu, atau misalnya mungkin bahasanya bukan akuntabilitas ya waktu nanya kepada beneficiary gitu kan, gimana sih maksudnya ini ACT dibilang udah bertanggung jawab tuh kalau mereka sudah memberikan layanannya kepada kami, mereka sudah kelihatan actionnya, aksinya gitu ya, program-program itu jelas. Nah itu menurut rata-rata beneficiary. Tapi menurut beneficiary yang levelnya udah lebih educated, yang mereka diamanahkan sebagai sebagai misalnya pimpinan di masyarakat gitu ya, kayak ketua RT atau RW dan sebagainya, itu mereka persepsinya beda lagi, bahwa dikatakan bertanggung jawab kalau misalnya NGO itu juga sharing tentang berapa sih anggaran yang dialokasikan gitu. Jadi mereka nggak merasa ditipu kayak gitu. Walaupun udah kelihatan programnya, tapi mereka ingin tahu lebih banyak tentang keuangan. Terus gitu kalau bicara pada volunteer, pada manajemen, terus pada donor, itu mereka juga beda lagi gitu persepsinya tentang accountability. Yaitu accountability itu harus membuat beneficiary itu menjadi self-reliance gitu. Lebih self-reliant setelah program itu selesai. Nah, jadi maksudnya untuk paper CPA itu teorinya memang nggak pakai teori yang udah established, yang grand theory gitu, nggak. Cuma diambil dari literatur yang berserakan tentang hal-hal tersebut. Nah, terus dia gitu kita framing pakai apa yang ada di data empiris yang ditemukan di lapangan kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk yang disertasi, teorinya itu juga bukan grand theory juga sih, karena awalnya itu sebenarnya terinspirasi dengan social capital. Sebenarnya kalau cerita jadi panjang, udah jam 16.05. Oke, kenapa? Miranti, yang mana paper yang belum di-share? Itu aja deh nanti kita jadwalkan. Yang belum di-share sebenarnya dua-duanya udah sih di akuntansi waktu itu. Iya. Mungkin disertasinya aja kali malah belum di-share. Oke, boleh. Ya teman-teman, mudah-mudahan kita bisa jadwalkan segera nih buat Miranti. Masih ada 5 menit, silakan kalau ada yang masih ada sesuatu yang mau ditanyakan tapi masih ragu-ragu, jangan malu-malu, kita sama-sama belajar di sini. Dari disertasinya nggak mau bikin paper lagi, paper yang lain lagi nggak ada? Apa Mbak? Dari disertasinya nggak ada lagi paper yang... Ada Mbak, lagi stuck di yang lain, maksudnya di supervisor waktu udah jadi draft sih, cuma masih harus dikoreksi lagi kayaknya. Jadi memang mohon doanya aja Mbak dan teman-teman lainnya. Berarti itu di satu disertasi, satu teori, tapi pas dipecah-pecah jadi beberapa gitu ya? Jadi beberapa teori, karena tergantung dari angle yang mana yang kita mau lihat kan gitu. Miranti sama Mbak Desi berkenan nggak kita add di grup kelompok riset? Ya boleh, boleh. WA grup. Iya, aku tuh kalau ketemu artikel yang menarik, aku langsung lempar-lempar aja ke situ. Mungkin orang-orang pada sebel nih, Kanti suka nyampah artikel. Tapi Kanti Masya Allah ya, ini keren banget semangatnya nih. Kayaknya tadi istilah-istilahnya tuh udah, aduh ini kelas tinggi nih kayaknya bacaannya. Aduh, enggak banget deh, enggak. Itu baru kulit-kulitnya doang, aduh. Modelnya skimming abstrak itu, skimming abstrak. Tapi kayaknya dapet intinya deh.
Ya, sama-sama belajar kita. Apa? Kenapa, Mbak? Pengumuman acara-acara ini juga di WA Group itu. Apa? Kenapa, Mbak? Pengumuman Pengumuman acara. Sebenarnya di situ grup panitia juga sih, Mbak Desi. Jadi Mbak Desi bisa tahu dapur kita tuh kalau join grup. Yang penting bisa update itunya aja, update link, update pengumumannya. Iya, update pengumuman, terus juga ya kita saling share kalau ada apa bahan yang menarik gitu kan. Kemarin ada satu ya kalau di field management organization itu jurnalnya sekarang organization sama organization studies. Jadi kita mengidentifikasi outlet-outlet itu kan juga penting ya. Jadi kita tahu apa ada potential outlet kalau kita mau publish tuh kemana dengan apa angle yang kita inginkan gitu. Nah kalau yang tadi yang sifatnya critical itu yaitu tadi critical perspective on international business kalau di manajemen, terus ada organization, terus sama organization studies ya. Kalau di akuntansi apa ya? CPA sama EOS kali ya, Miranti. Sama triple EJ. Iya, itu yang itu banyak critical sama perspective ya? Critical perspective on accounting, EOS, itu tinggi banget kalau yang accounting organization and society. Tapi kayaknya memang jurnal-jurnal apa yang banyak teori-teori yang menarik untuk dijadiin framing diskusi mungkin dari yang tadi kan disebut tuh organization, OS ya. Iya, sama ini KIRAM, Qualitative Research in Accounting and Management, KIRAM. Oh iya, aku juga pernah lihat itu. Oh, human relations. Strategic management ya, apa sih yang Oh iya, strategic management juga kayaknya ya. Itu ini anaknya Prof Tom tuh udah publish di sana. Terus sama siapa ya satu lagi tuh yang Academy of Management Review, Management Journal itu juga bagus-bagus. Miranti nanti sambungin kita ke Mbak Nurdani ya. Oh iya insya Allah. Bukannya satu departemen kan di manajemen? Iya kayaknya Imam pernah ngusulin ini aja kan di Nurdani waktu ada acara kita pengen bikin acara tips beasiswa gitu ya. Tapi kalau nggak salah nggak bisa dia pada saat itu, jadi aku belum jadi kenalan. Oh iya itu menarik tuh Dani juga. Oke.